Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pola curah hujan Indonesia. Pola curah hujan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama monsoon type, yang kedua equatorial type, yang ketiga local type. Yang pertama, pola curah hujan monsoon. Pola ini merupakan pola curah hujan yang muncul akibat proses sirkulasi udara di mana selalu berganti arah dalam 6 bulan sekali. Banyak daerah di Indonesia yang mempunyai curah hujan dengan pola jenis monsoon. Di peta terdapat warna kuning dan terdapat di daerah Sumatera Timur, Kalimantan Selatan, Jawa, Bali, sampai ke Nusa Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua bagian tengah. Yang kedua, pola curah hujan ekuatorial. Pola ini merupakan pola hujan yang muncul akibat dari pergerakan matahari yang melintas garis khatulistiwa atau ekuator sebanyak 2 kali dalam setahun. Di peta terdapat warna hijau dan terdapat di daerah Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan Papua 60%. Garis ekuator merupakan garis yang membagi dunia menjadi 2 secara umumnya, yaitu dunia bagian utara dan dunia bagian selatan. Garis khatulistiwa memiliki fungsi. Yang pertama, menjadi acuan yang digunakan untuk membedakan zona iklim. Yang kedua, sebagai pembagi 2 belahan bumi. Yang ketiga, patokan untuk menentukan lokasi di suatu negara atau tempat. Dan yang terakhir, pola curah hujan lokal. Pola ini merupakan kebalikan dari pola hujan monsun, yaitu jika di daerah dengan pola monsun mengalami musim hujan, maka daerah dengan pola lokal mengalami musim kemarau atau sebaliknya, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Di peta ini terdapat sangat sedikit yang berwarna merah, yaitu di daerah yang mengalami lintasan lempeng. Sekarang kita membahas dampak curah hujan. Ayo, berikutnya lanjut. Dampak curah hujan. Yang pertama, pantai sebelah barat setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak daripada pantai. Yang kedua, curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada bagian timur. Yang ketiga, curah hujan juga bertambah sesuai dengan ketinggian tempat. Ini berhubungan dengan topografi, berarti masuknya ke curah hujan lokal. Yang keempat, di daerah pedalaman di semua pula musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Yang kelima, bulan maksimum hujan sesuai dengan letak DKAT. DKAT yaitu kepanjangan dari daerah konvergensi antar tropik. Yang keenam, yaitu saat mulai turunnya hujan bergeser dari barat ke timur seperti pertama, pantai barat Pulau Sumatera sampai ke Bengkulu mendapat hujan terbanyak pada bulan November. Yang kedua, Lampung sampai Bangka yang letaknya ke timur mendapat hujan terbanyak pada bulan Desember. Yang ketiga, Jawa bagian utara, Bali, NTB, dan NTT pada bulan Januari dan Februari. Dan yang terakhir, di Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Tengah, Maluku Tengah, musim hujannya berbeda, yaitu bulan Mei dan Juni. Kita sekarang ke pola aliran sungai. Pola yang pertama yaitu pola paralel. Pola ini merupakan pola aliran sungai yang terdapat pada suatu daerah yang luas dan sangat miring. Akibat kemiringan ini, gradien sungai menjadi besar sehingga dapat mengalirkan air ke tempat terendah dengan arah yang hampir lurus. Pola ini terbentuk dari daratan pantai yang masih muda dan dengan lereng asli yang sangat miring ke arah laut. Pola yang kedua yaitu pola dendritik. Contohnya Sungai Amazon.
Pola ini merupakan pola yang mempunyai banyak anak cabang yang menuju ke segala arah, lalu berkontribusi membentuk menyerupai ranting pohon yang akhirnya bermuara ke sungai induk. Yang ketiga, pola radial. Pola radial merupakan pola aliran sungai dengan satu pusat sungai memiliki sebaran aliran sungai yang menyebar ke segala arah. Pola radial dibedakan menjadi dua, yaitu pola radial sentrifugal dan pola radial sentripetal. Pola radial sentrifugal itu dari induknya sungai menyebar ke anak sungai, sedangkan pola radial sentripetal itu dari anak sungai menuju ke induk sungai. Pola yang kelima yaitu pola rektangular. Pola rektangular merupakan pola aliran yang dipengaruhi dan dikontrol oleh struktur geologi seperti struktur rekahan dan patahan. Biasanya terjadi pada daerah bebatuan dengan struktur batuan beku. Pola ini mempunyai ciri bentuk yang lurus mengikuti daerah patahan dan mempunyai bentuk sungai yang tegak lurus dan merupakan kumpulan dari saluran sungai yang mengikuti pola struktur geologi bebatuan tersebut. Pola yang keenam, pola trellis, bisa disebut pola pagar. Pola ini merupakan pola yang mempunyai bentuk aliran yang menyerupai pagar yang dikontrol oleh struktur geologi yaitu lipatan sinklin dan antiklin. Pola ini memiliki ciri-ciri yaitu kumpulan saluran air membentuk pola sejajar yang mengalir mengikuti arah kemiringan lereng dan tegak lurus dengan sungai utama atau saluran utamanya. Pola yang terakhir, pola anular. Pola ini merupakan variasi dari pola aliran radial. Terdapat pada dom atau kaldera stadium dewasa serta terdapat sungai konsekuen, subsekuen, resekuen, dan obesekuen. Dan sekarang kita membahas siklus air. Yang pertama, energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan jadilah penguapan. Pada permukaan laut disebut evaporasi. Pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan awan tidak mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak, akhirnya air kembali ke permukaan bumi dan terjadilah hujan. Siklus ini disebut prestisipasi. Siklus air dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek ditandai dengan turunnya hujan di atas permukaan air laut. Siklus sedang, jatuhnya hujan di darat lalu masuk ke tanah dan kemudian mengalir ke laut. Sedangkan yang panjang, turunnya hujan sebagai salju. Turunnya hujan ke pegunungan dan jatuh sebagai salju, masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Inilah siklus air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.